sekarang kan mayoritas pelamar kerja usia Gen Z ya. Gimana sih cara menghadapi pola pikir atau kelakuan mereka yang mungkin berseberangan dengan kita gitu? Sebelum saya jawab pertanyaan ini, sudah ya pertanyaannya, sudah ya. Oke, sebelum saya jawab, saya mau korek dulu ya, mau gali dulu beberapa pemahaman kamu. Oke, kamu kan sedikit lebih tua dari Gen Z kan? Iya. Nah, oke. Tapi kamu punya saudara yang Gen Z. Betul. Nah, dan kamu juga punya karyawan yang Gen Z. Betul. Nah, oke. Pertanyaan pertama saya ya, menurut kamu Gen Z itu secara umumnya bedanya apa dengan dirimu sendiri? Oke, pertanyaan bagus, Pastor. Ini secara pandang saya ya, yang saya lihat ya. Gen Z itu, ini contoh langsung adik saya, Pastor. Adik saya yang paling kecil, Pastor ya. Oke. Adik saya termasuk Gen Z ya. Terkadang dia lebih sering bertindak dulu daripada berpikir dulu, Pastor. Boleh saya stop kamu di situ? Boleh? Kamu bukan Gen Z kan? Bukan. Kamu pernah gak seperti itu juga? Oh, pernah. Berarti ini bukan ciri khas Gen Z kan? Mungkin itu bukan Gen Z, tapi lebih ke arah yang lebih mungkin belum cukup pengalaman ya. Tapi kan kamu juga pernah ngalamin. Jadi ini bukan ciri khas orang Gen Z, ini ciri khas orang yang belum cukup pengalaman. Mungkin saja itu terjadi karena itu adalah kepribadiannya orang ini, temperamentnya begitu. Oke. Jangan setiap kali orang beda daripada kita atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita itu langsung disalahkan kepada dia karena dia faktor usia. Oke. Betul kan? Nah, kita tanya lagi ya. Iya. Kamu juga punya karyawan Gen Z kan? Betul. Apa dia persis sama dengan adikmu? Secara garis besar ya. Apa sih garis besarnya? Misalkan mereka bisa mengambil keputusan langsung di lapangan tanpa bertanya dulu kepada leadernya atau ketuanya untuk menyelesaikan solusi dari kasus yang sedang mereka hadapi gitu saat itu. Dan kira-kira mereka lakukan itu karena situasi mendesak, situasi yang memaksakan, atau memang situasi tidak memaksakan tapi mereka tetap seperti itu? Kan nanti kan orang bisa bilang, karena Anda tidak available, atau Anda yang pernah marahin mereka, kenapa kamu tidak berani ambil langkah sendiri, keputusan sendiri, kenapa tunggu saya? Kan ada banyak contoh itu. Misalnya saya dulu waktu long time ago, sekitar hampir 40 tahun lalu, waktu saya juga kerja, bos saya juga pernah bilang, saya juga dulu tidak mau ambil keputusan suatu ke dia marah. Kadang-kadang saya ambil keputusan tanpa tanya ke dia juga marah. Tapi saya bukan Gen Z ternyata. Oke, berarti kita kesampingan apa itu Gen Z, apa itu Gen Baby Boomer, apa itu Gen X, Gen Y. Tapi ini lebih ke arah pribadi dari orang tersebut. Pandangan kamu mungkin valid ya, Billy. Jadi kan saya sebenarnya sengaja memancingkan itu semua dari Anda, supaya Anda sudah sadar ya. Mungkin yang dikatakan Gen Z, sifat Gen Z yang berbeda itu mungkin sudah overstated ya. Sudah terlalu banyak dimomongkan hanya karena kita orang yang beda generasi agak males untuk mau mengenal seseorang. Oke. Nah, adikmu sudah ya Gen Z, karyawanmu Gen Z, tapi sudah tentu mereka itu tidak persis sama. Betul. Jadi kenapa kita mau kelompokin mereka, kategorikan mereka ke satu? Kita punya kesempatan untuk memimpin satu orang. Jangan kita sudah berandai-andai orang itu seperti apa, dengan melihat demografisnya atau apa. Kan memimpin itu kan mengenal orang. Jadi Tuhan Yesus tidak memperlakukan Petrus sama seperti Yohanes, sama seperti murid yang lain. Semua kan ada pendekatan yang spesifik. Ya. Secara umumnya, katakanlah saya tidak bisa memahami orang dengan baik ya. Kok seperti itu. Nah, saya selalu merasa kalau saya yang menyadari orang itu
melakukan sesuatu yang di bawah ekspektasi saya. Berarti kan saya seperti punya ekspektasi, berarti saya kan jadi seperti pemimpin. Misalnya saya gembala, itu jemaat, atau saya leader, dia pengikut, atau saya orang tua, itu anak. Jadi saya akan memposisikan, atau itu saya suami, dia istri, itu istri saya kan. Nah, saya memposisikan diri saya lah yang harus mengambil langkah pertama. Saya leader, saya langkah pertama. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bukan menunggu manusia jadi seperti Tuhan. Tuhan jadi manusia dulu. Tuhan Yesus yang turun, bukan harus menunggu manusia naik ke langit baru berubah. Tuhan Yesus yang turun, Tuhan Yesus yang datang, dia mengambil rupa kita. Nah, memiliki hati seorang hamba. Jadi di situ saya melihat Alkitab itu punya banyak garis besar, banyak prinsip yang bisa membantu kita untuk diaplikasikan. Tinggal kita mengaplikasikan, merenungkan dan mengaplikasikan di dunia kita yang nyata ini. Jadi saya tidak punya jawaban ya kepada pertanyaanmu, kecuali mengatakan, ayo, Anda pemimpin kan? Ya. Anda ambil inisiatif. Pemimpin yang ambil inisiatif. Walaupun kalau saya bicara kepada anak buah, saya akan bilang, yuk yang ambil inisiatif. Siapa di depan saya, dia yang akan saya kasih nada ambil inisiatif. Tapi kita nggak boleh sebagai seorang pemimpin berkata, aku pemimpin, dia yang harus berubah. Aku yang harus menciptakan suasana yang memudahkan untuk dia sadar dan berubah. Nah, kalau saya boleh bilang, Gen Z, bukan karena dia Gen Z, tapi karena dia masih baru. Gen Z kan usia 25 ke bawah kan? Ya, betul. Ketimbang kita kan pasti pengalaman exposure Ya, lebih sedikit. Betul. Nah, jadi saya hanya mau untuk memberikan situasi supaya mereka lebih sadar, awareness. Nah, padahal Gen Z itu banyak dari pengalaman saya itu mereka tuh kreatif, bagus. Nah, dan saya nggak boleh bilang, oh mereka tuh nggak ada haus sama firman Tuhan, atau tidak ada keinginan untuk mendekat ke Tuhan, atau mereka itu tidak mau kerja keras. Itu generalisasi lah. Kita mengenal orang dulu. Mungkin saja orang yang mager ada di setiap generasi. Cara untuk memotivasikannya juga tidak sama. Kadang-kadang dia mager, tapi kan terlihat juga latar belakang orang tertentu. Mungkin mereka berbeda, tapi prinsipnya sama. Oke. Kita pemimpin, ya, minta hikmat dari Tuhan, tapi sudah tentunya kita mesti merangkul. penyesuaian. Oke, baik. Nah, hikmat akan membantu kita. Tapi kalau ada hikmat, kita tidak sanggup merangkul, tidak mau merapat atau mendekat, tidak ada gunanya. Oke, baik. Berarti dari kita yang sebagai leader yang harus penyesuaian dulu ya, Pastor ya.